Ya, salam. Kan orang muda salam. Salam. Oh, itu baru luar biasa. Sukacita bisa bersama di pagi hari ini. Juga spesial kita masih bisa beribadah bersama karena di beberapa negara udah nggak bisa, harus ibadah saja harus online. Singapura, di Jepang, di Korea, itu yang sudah terjadi. Dan saya dengar juga kampus juga kuliah diliburkan, ada yang harus online. Ya mungkin bagi kita apa yang sedang terjadi dengan dunia ini. Akibat daripada virus satu saja, corona, begitu berdampak besar bagi dunia. Ini baru bicara penyakit. Dampak ini kemudian ke ekonomi. Dampak ini kepada masalah sosial. Begitu banyak dampak. Nah, orang bisa menganalisa karena alasan politik. Katanya sengaja dibuat itu, bocor di China. Ada Israel juga, ada gerakan Illuminati akhir zaman, di mana memang ingin supaya cashless, uang pun bisa menjadi alat virus itu, sehingga tidak menggunakan uang cash lagi, harus cashless, supaya memang penggenapan kita wahyu, bahwa kita kemudian harus dipasangkan chip dan kemudian dikontrol oleh Illuminati. Itu juga ada yang menafsirkan begitu. Bisa begitu? Ya bisa saja. Begitu banyak kemungkinan. Mencari solusinya gimana? Ya mungkin Wuhan udah mulai ada perbaikan di China. Tapi Italia banyak. Swiss, Arab Saudi, bahkan tempat-tempat yang dianggap suci itu pun mengalami hal yang sama. Mungkin pengalaman seperti abad ke 13, 14, 16 di mana ada penyakit sampar di Eropa. Karena para imam yang katanya begitu kudusnya, itu ternyata sakit juga gitu. Sehingga memunculkan namanya satu perubahan. Nah, kita harus mengerti yang Tuhan kehendaki apa. Kita percaya bahwa yang semua itu bukan karena kebetulan, semua itu bukan karena semata-mata karena setan, tapi semua itu Tuhan izinkan agar kehendaknya digenapi. Amin. Kita tahu bahwa memang nubuatan firman Tuhan kalau baca kita Wahyu pasal 6, memang akan ada penyakit sampar. Meterai keempat, kuda hijau kuning. Kalau kita mengerti tentang eskatologi atau akhir zaman, ini meterai keempat ini meneguhkan kita. Bahkan kalau 1/4 penduduk bumi akan jadi korban. Karena pedang, karena sampar, karena kelaparan, karena berbagai faktor. Ini adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan izinkan ini karena rencananya firman-Nya harus digenapi. Amin. Karena itu semua sekarang sedang dalam keadaan ketakutan. Semuanya tanpa kepastian. Orang dari daerah mungkin ada saudara mau pulang kampung, atau seperti yang adalah kita harus ada di sini. Ini penting. Kita tidak boleh hanya tambah memfokuskan kepada dunia yang sedang kacau balau ini. Kita harus kembali fokus kepada firman, kepada kehendak. Karena kita tahu bahwa Tuhan masih ada. Tuhan masih bekerja. Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan tidak pernah menyerah. Jadi untuk memahami kehendaknya, dibutuhkan satu kesadaran dalam diri kita.
Ada satu kisah di Alkitab. Murid-murid dalam keadaan chaos luar biasa, kacau luar biasa. Mereka hampir tenggelam, hampir mati, nggak ada harapan. Padahal Yesus katanya bersama dengan mereka. Itu kejadian di Markus pasal yang keempat. Kalau kita baca di situ. Kenapa? Kenapa Tuhan izinkan kepada murid-murid? Kita mau lihat itu. Markus pasal yang keempat. Ayat 35. Mari kita lihat. Bagaimana Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan menjadikan semua itu bagi kemuliaan. Karena kenyataannya memang bahwa ketika sesuatu yang Tuhan rencanakan akan terjadi, seringkali mendahului itu justru hal yang gak mungkin, hal yang tidak mungkin. Nah waktu ini petang mau gelap, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang ke seberang sana, ke Gerasa. Dan kemudian Yesus bersama mereka di perahu itu. Dan kemudian suasana begitu aman. Yesus tidur di buritan, kalau baca di bawahnya kan. Murid-murid Petrus sebagai kaptennya dia, jadi nahodanya. Kan di pengalaman puluhan tahun melewati Danau Galilea itu. Dia tuh karakteristik dari danau itu. Mungkin sementara perahu itu berjalan, mereka dengan senangnya menyanyikan "Ku dayung-dayung perahuku." Atau yang kesukaan Jokowi adalah apa itu? Ya itu. Artinya mungkin juga menyanyi tentang angin mamiri ku pasang. Karena itu lagi nyaman. Tapi ketika mereka tenang, ketika mereka nyaman, ketika mereka sharing sesuatu, kemudian ada kejadian mendadak, mengubah hati mereka. Karena ada badai yang, kalau kita baca ayat di atas, ayat di bawahnya, dikatakan apa? Ayat 37. Apa katanya? Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Bayangkan, taufan saja sudah mengerikan. Ini udah taufan, mengamuk lagi. Lalu mengamuklah taufan. Udah mengamuk taufan, kemudian sangat dahsyat. Jadi perahu itu tidak bisa lagi dikendalikan, berputar tanpa arah. Gak jelas. Dan kemudian air danau itu menjadi gelombang besar dan masuk ke dalam perahu itu. Sehingga perahu hampir tenggelam. Itu situasi mereka. Bukankah situasi itu yang dialami oleh dunia hari ini? Orang-orang yang khususnya yang punya saham, sekuritas di mana-mana, mereka pada stres karena itu drop luar biasa dari 34,5 tinggal 25.000. Itu saham yang paling canggih katanya, saham BCA. Itu saya dapat info dari orang kerja di situ. Dan pada stres, kebingungan. Karena ruginya bukan 1 juta 2 juta, ratusan juta, bisa miliar. Sudah dampaknya gimana? Dan apakah kemudian sekarang akan menurun? Buktinya kita yang tadinya tenang sekarang malah baru heboh luar biasa. Bahkan menteri kita pun bisa kena. Oh my God. Orang-orang muda yang tadinya merasa aman digoncang. Kampus libur, sekolah online,
Apakah akan berhenti besok? Ataukah ini sesuatu yang sebenarnya menjadi peringatan bagi kita? Ya kita ingin secepatnya berhenti. Tapi kan kita tidak tahu. Seperti murid-murid di tengah danau itu kan. Taufan mengamuk sangat dahsyat. Kok bisa taufan mengamuk sangat dahsyat? Apa karena gejala fisika? Perubahan tekanan yang begitu cepat sehingga mengetaufan? Tapi ini mengamuk sangat dahsyat. Mereka mencoba cari solusi kan. Kan para pakar mereka semua kan. Mencoba untuk mengarahkan arah perahu. Gak bisa, gak kuat. Mereka coba mengeluarkan air dari perahu mereka supaya jangan tenggelam. Gak bisa. Lebih banyak air dari danau yang masuk ke perahu daripada yang mereka keluarkan. Maka mereka berpandangan pucat. Hanya orang Papua yang hebat. Gak pernah kelihatan pucat. Amin. Pucat menggambarkan tentang keputusasaan. Mereka membayangkan tentang kematian. Nah, bagaimana? Bagaimana kalau kita mati di tengah danau? Siapa yang nanti memberi makan anak-anak saya? Wah, kalau mati kita tengah danau, kasihan tunangan saya. Nanti dia menikah dengan siapa? Bayangnya udah aneh. Tapi bayangan kematian itu sudah di depan mata. Karena mereka melihat taufan yang tidak berhenti. Mengamuk sangat dahsyat. Perahu yang hampir tenggelam. Wah, pucat semuanya. Mungkin ada yang nangis. Ada yang teriak histeris. Mereka ketakutan. Tapi kemudian ketika mereka ketakutan seperti itu, mereka baru ingat. Bukankah Yesus di tengah-tengah kita? Bukankah Yesus masuk perahu barengan kita tadi? Coba Yudas kesini. Cek tiketnya. Oh ada. Tapi di mana? Di mana dia? Apa Yesus sudah tenggelam? Oh iya. Yesus bersama mereka. Saudara, dunia sedang diguncang. Orang-orang yang hebat, mereka mengakui gak bisa, gak ada solusi. Semakin menyebar. Sudah 150 negara. Sudah lebih daripada 2.000 yang meninggal. Waktunya sangat cepat. Bayang 150 negara. Lebih cepat gerakan virus itu daripada gerakan menemukan obatnya. WHO sudah teriak-teriak. Diminta untuk negara-negara bisa lockdown, bisa ke sistem online. Dilarang ada kerumunan, acara-acara besar dibatalkan. Mungkinkah akan lebih besar? Taufan ini mengamuk semakin dahsyat. Dan gak bisa diselesaikan. Sampai kapan? Sampai kita menyerah. Sampai kita mengakui bahwa tanpa Yesus kita gak bisa buat apa-apa. Gak bisa. Supaya orang-orang muda yang merasa diri hebat, saya nggak ada apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 katakan, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus artinya kita salah semuanya.
Anak saya lagi di Jepang, di Sendai, kuliah S2, S3 di sana. Anak nomor 2. Beberapa hari yang lalu, dia WA, saya demam Bapak. Demam sudah 3 hari saya. Wah, pucet saya. Gimana mas saya harus ke Jepang untuk nengok dia kan? Karena bisa demam, batuk. Yang gak turun itu kan gambaran satu tanda ada masalah. Saya bisa takut. Saya takut. Jadi saya datang pada Tuhan, Tuhan. Dia milik Engkau. Dia ada di sana bukan karena ingin mengambil gelar. Tidak dianggap orang hebat. Karena saya utus dia untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan dia sudah melayani di sana. Saya video call ya. Gimana? Udah ada orang yang ngasih obat. Tapi setelah beberapa hari dia WA, Papa saya udah sehat. Udah kembali sehat, normal kembali. Ada Yesus. Dan dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita yang tinggalkan dia. Dunia sedang mengalami kegoncangan di sini. Seperti ini. Ya mungkin saya nggak tahu adik-adik sekalian. Tapi satu hal yang Tuhan ingin kita sadari, bahwa kita butuh Yesus lebih dari apapun. Gak ada pilihan. Lebih baik kita memilih daripada dipaksa. Dipaksa sama-sama murid kan, baru sadar ketika hampir tenggelam, hampir mati. Untung gak keburu copot jantungnya. Maka sadar, oh, bukankah Yesus bersama kita? Bukankah Yesus bersama kita? Bukankah Yesus tidak pernah tinggalkan kita? Kenapa baru sadar ketika hampir tenggelam? Kenapa baru sadar ketika perahu tidak bisa kendalikan tanpa arah? Kenapa? Saya bilang itu penyakit keturunan. Kita baru sadar butuh Tuhan kalau kita hampir tenggelam. Harusnya nggak seperti itu. Harus sadar setiap saat kita butuh Tuhan. Terutama orang-orang muda. Orang-orang muda ini ingin nyobain juga gitu. Oh, saya bisa. Nggak takut akan Tuhan. Hari-hari ini siapapun membutuhkan Tuhan. Dan ketika mereka tahu Yesus ada bersama mereka, ketika mereka di perahu itu hampir tenggelam, mereka tahu Yesus ada di buritan bagian belakang dari perahu. Dan mereka akhirnya datang bersama-sama. Melihat Yesus apa? Di sana dia tidur dengan nyenyak. Itulah orang yang seperti Yesus. Damai di tengah bergejolak. Gak ada yang kebetulan. Saya mengalami itu sejak SMA kelas 3. Ada hal-hal yang memang tidak terbayangkan. Begitu banyak hal yang tidak mampu kita prediksi. Tapi ada satu hal yang pasti, saudara, bahwa kita punya Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Dan ketika mereka lihat Yesus tidur di buritan di belakang dengan nyenyak, kalau kita baca, maka mereka kurang ajar membangunkan Yesus dengan cara yang tidak hormat. Guru, mengapa engkau tidak peduli? Kami mau koet semuanya. Kayak mau mati. Kau udah berjuang. Udah habis-habisan. Tapi kenapa engkau tidak peduli? Yesus lagi tidur nyenyak. Mungkin lagi bertemu dengan Bapa di surga, lagi diskusi. Langsung diganggu. Teriakan. Saudara, kalau orang lagi tidur nyenyak, dibangunkan dengan cara yang gak hormat,
bisa-bisa bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah. Orang gak bangunkan orang lain, jangan langsung marah-marah begitu. Kasih bangun dulu, kasih kopi dulu, jus dulu, nah baru kemudian cerita masalah. Kalau saya kemudian dibangunkan begitu, saya bangun, lihat murid-murid, kau kurang ajar. Atau saya kan ikut jadi semaput kan, lihat wajah mereka yang pada pucat begitu ketakutan. Yang duluan tenggelam malah saya menenggelamkan diri saya. Tapi Yesus tidak. Tuhan tidak pernah meresponi sesuatu karena situasi. Bahkan di situasi terburuk seperti itu. Di tengah komunitas yang ketakutan dan putus asa. Tapi Yesus ketika dibangunkan secara tidak hormat, Yesus tidak ikut marah kepada mereka. Yesus tidak berkata, ini salah kamu sendiri sih. Dasar anak bandel. Yesus gak begitu. Itu Tuhan yang kita sembah. Yesus tidak putus asa. Loh kenapa baru sekarang? Ini udah telat nih. Udah hampir tenggelam. Udah mati sama-sama aja. Ada harapan. Kita punya Tuhan yang selalu memberi harapan. Amin. Jangan ada pikiran mau bunuh diri. Padahal kehilangan cuma 10.000. Begitu banyak faktor membuat kita ingin mengakhiri hidup kita. Keputusasaan. Tapi ketika kita menyadari kita punya Yesus, masih ada harapan. Guys, masih ada harapan. Kita tidak boleh berhenti. Kenapa? Kenapa? Untuk apa? Mereka mengalami tufan yang mengamuk sangat dahsyat. Itu karena apa? Karena cuaca. Untuk apa Tuhan izinkan itu? Tuhan izinkan itu karena Tuhan membawa mereka dalam perjalanan spiritual untuk mengalami mujizat, mengalami perkara besar. Langsung, supaya jangan teori saja. Tapi setan yang menghentikan ini. Kalau baca ayat Markus 5 ayat 20 di daerah Dekapolis, distrik Dekapolis. Ketika mereka menyeberang ke Gerasa atau distrik Dekapolis ini. Langsung orang yang kesurupan roh legion kan mendatangi Yesus. Legion itu 6.000 setan. 6.000 setan. Kerasukan satu setan aja udah susah ngurusnya. Ini 6.000 setan yang merasuk seseorang di Gerasa itu. Rantai udah putus. Orangnya liar luar biasa. Mereka gak bisa mengendalikan orang. Roh legion itu yang sebenarnya yang ingin menenggelamkan murid-murid bersama Yesus di tengah danau. Agar apa? Agar rencana Tuhan berhenti atas hidup murid-murid dan Tuhan Yesus. Saya berani jamin, ini peperangan rohani. Ini bukan hanya gejala fisika, gejala alam. Ini bukan masalah politik. Ya mungkin politik menungganginya. Mungkin setan ingin menungganginya supaya tujuannya apa? Tujuannya adalah agar Yesus, murid-murid berhenti di tengah danau, tenggelam semuanya. Berhenti untuk perjalanan rohani mereka. Saya bilang begini, kalau setan tidak bisa menghentikan kita untuk jadi anak Tuhan, setan akan berusaha menghentikan kita
untuk menemukan panggilannya. Kita bisa anak Tuhan, tapi kita tidak mengerti panggilan Tuhan. Tapi setan kalau tidak bisa menghentikan kita menemukan panggilan Tuhan, setan akan berusaha menghentikan kita di tengah jalan. Untuk kita tidak menyelesaikan panggilan Tuhan. Saya dipanggil Tuhan ketika umur 18 tahun. Saya SMA kelas 3. Berkali-kali dia mau hentikan saya dengan penyakit, dengan keluarga yang dipakai oleh setan. Berkali-kali. Dengan istri yang almarhum. Dia menghentikan apa sih? Dia ingin hentikan panggilan Tuhan yang disediakan bagi hidup saya. Walaupun saya bisa berkata sudah 40 tahun melayani. Sudah cukup kan? Tuhan bilang belum, kamu belum selesai. Demikian yang murid-murid. Setan inginkan itu. Dan di tengah perjalanan dia ingin hentikan kita. Dan mengerikanlah kalau banyak orang muda berhenti di tengah jalan karena tantangan dihadapi. Tapi yang saya mau katakan, apa yang terjadi dengan virus corona ini peperangan rohani. Nggak bisa diselesaikan dengan yang duniawi. Kita harus ngerti itu. Dan terjadinya apa? Begitu di luar perhitungan. Ketika semuanya aman, chaos terjadi, kekacauan terjadi. Mungkin itu yang dialami oleh kita. Kita udah mimpi nanti di wisuda, ditunda. Kita mimpi dokter, master, enggak jalan sekarang karena sekolah libur. Udah mimpi nikah, karena pernikahan juga bisa ditunda. Ini yang sedang terjadi. Peperangan rohani sedang terjadi karena yang menenggelamkan orang-orang muda hidup dalam panggilan. Menenggelamkan gereja. Perahu kan gambaran tentang gereja. Gambaran tinggal komunitas. Hanya kita nggak boleh jadi membangun gereja-gereja. Kemah Daud ada. Saya lahir di awal merintis GKKD. Gereja Kemah Daud. Bukan karena saya ingin cari yang lain. Tapi karena saya tahu gereja yang jadi jawaban. Bayangkan perahu yang lain, tapi nggak ada Yesus di tengah danau itu, udah tenggelam duluan. Di situ ada Yesus. Demikian hidup kita. Kita butuh komunitas di mana ada Yesus. Maka betul saya kira ide untuk jangan pulang itu bagus. Kenapa? Ini peperangan rohani. Jangan panik. Jangan takut. Firman Tuhan katakan, mengapa kamu begitu takut dan begitu tidak percaya? Ketakutan gak menyelesaikan masalah. Kalau bagaimana kamu di Jogja, justru ini waktunya kalian jadi berkat. Dan ada komunitas yang bisa menguatkan kalian. Jangan dicuci gudang seperti Universitas Indonesia. Udah pada pulang kan? Lu mati-mati lah. Kan ngaco itu. Ya harusnya mereka menolong dalam situasi begini. Kan suruh pulang artinya udahlah lu mati-mati. Kita bukan orang yang melarikan diri. Bukan orang-orang yang kabur dari situasi yang ada. Kita orang-orang yang sepakat
sepakat kita akan hadapi dan kita akan menangkan bersama dalam perjuangan ini. Karena kita tahu Yesus bersama kita. Alkitab menjelaskan ini peperangan rohani. Saya bisa lihat, dan ketika Yesus diizinkan yang terutama, dia dibangunkan walaupun dengan cara yang kurang ajar. Yesus bangun. Yesus tahu dengan tepat apa yang harus diselesaikan. Dia bangun, dia langsung sembari nguap. Nguapnya apa? Diamlah, tenanglah. Kurang 1 menit, taufan itu menjadi reda. Dan teduhnya apa? Teduh sekali. Yesus hanya nguap. Padahal mereka sudah berjam-jam menyelesaikan masalah, nggak selesai. Tapi Yesus begitu efisien. Tenaga sedikit, hasil yang luar biasa. Itu yang kita percaya. Mujizat masih berlangsung. Tuhan tidak lepas tangan. Tapi masalahnya, Yesusnya di mana? Kalau Yesusnya disuruh di buritan di bagian belakang, ya, dengan gambaran kesombongan murid-murid. Saya bisa. Ketika mereka nyebrang masuk ke perahu itu, guru silahkan di belakang, di buritan. Serahkan kepada Kapten Petrus. Saya pengalaman puluhan tahun. Yesus juga tahu diri kan. Tidak kemudian sombong kok. Yesus di buritan. Kenapa Yesus tertidur? Dia tidur di sana. Ya karena nggak ada yang ngajak ngobrol kan. Jadi nggak peduli siapa. Kita nggak pedulikan dia. Kita nggak ngajak ngobrol dengan dia. Ya Yesus daripada dia ngelamun, kan lebih baik tidur kan. Yesus tidur di buritan. Karena nggak ada yang ngajak ngobrol. Demikian hidup kita. Hari-hari ini begitu pentingnya kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan akan nyatakan itu kalau kita punya persekutuan yang intim dengan Dia. Bukan hanya kerutinan. Suruh baca Alkitab, ya hanya lihat bacaannya, tapi kita nggak ngerti apa maksudnya. Harusnya ada kerinduan. Orang-orang muda yang punya komitmen menjadikan persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan firman menjadi sesuatu yang terutama. Masih adakah itu? Mereka yang berdoa bukan kan dipaksa. Dia berdoa sampai lupa kuliah. Ya salah sih. Tapi karena begitu rindunya. Tadi setengah jam mau doa. Lupa. Udah 5 jam. Bukan ketiduran, bukan. Karena begitu intimnya dengan Tuhan. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Karena mencintai Tuhan. Mencintai firman. Kita tidak akan biarkan Yesus di buritan. Kita tidak akan biarkan Yesus tertidur. Karena ada kita yang intim dengan Dia. Masihkah itu menjadi gaya hidup kita? Tapi kalau situasi sekarang seperti ini, juga belum memberikan semangat untuk kita menjadikan Yesus yang terutama. Menjadikan persekutuan dengan Tuhan yang terutama. Menurut saya, kita punya masalah. Dan Alkitab katakan, ketika Yesus dibangunkan dengan saling tidak hormat, Yesus tahu menyelesaikan masalah. Dia berteriak, sembari menguap berteriak, diam, tenang. Semuanya beres. Taufan yang mengamuk jadi berhenti. Gelombang air menjadi teduh sekali. Bukan karena yang lain. Dan yang dibutuhkan oleh Jogja hari ini, oleh mahasiswa di kota ini. Dan kunci yang satu,
Jadikan Yesus yang terutama. Jangan biarkan Yesus di buritan, di paling belakang, kita yang paling depan. Nah, biarkan Yesus di nahoda. Yang terutama. Untuk mencari kehendaknya. Apa yang Tuhan mau? Walaupun saudara punya mimpi ketika ke Jogja, izinkan Tuhan memberikan mimpi yang segar dari surga. Apa yang Tuhan ingin? Jangan berdoa Tuhan berkati di mana aku ada, biarlah Tuhan ada. Salah, harusnya di mana Tuhan ada, aku ada kan. Jangan dibalik. Di mana aku ada, Tuhan ada. Nah, jadi Tuhannya siapa? Jadi kalau kita menjadi orang yang menyadari bahwa Tuhan yang nahoda, kita tidak akan berani melangkah sendirian. Saya jadi saksi hidup puluhan tahun sejak masih SMA sampai hari ini. Terus belajar berjalan menjadikan Yesus di nahoda. Memang tidak menyenangkan waktu itu. Tapi waktu membuktikan itulah keputusan yang terbaik. Tuhan yang tahu hari esok. Yang penting kita menyiapkan diri untuk kita hidup kehendak. Intim dengan Tuhan untuk hari-hari kita. Tahu yang Tuhan mau. Karena semua membingungkan. Biarkan Tuhan berbicara pada kita. Dan biarkan Tuhan yang menyatakan kuasanya. Menghentikan kuasa kegelapan. Biarkan Tuhan. Dia berkuasa. Kuasa yang di atas dari segala kuasa setan, kuasa sakit penyakit, kuasa kejahatan, kuasa dunia. Dia lebih itu. Dan dia masih tetap berkuasa. Sama seperti di zaman Musa. Sama seperti di zaman Yosua. Sama seperti di zaman Daud. Demikian juga di zaman kita. Dia masih tetap berkuasa. Tapi apakah kita izinkan dia? Silakan. Ini kan mereka bilang kepada Yesus. Setelah mereka hampir putus. Guru silakan selesaikan. Dan Yesus selesaikan. Dengan sesingkat-singkat dia selesaikan. Harusnya kalau sebelumnya udah diminta kan gak jadi korban ketakutan seperti itu. Izinkan Tuhan. Izinkan dia untuk menyatakan kuasa. Dia berkuasa. Dan dia menyatakan itu bukan karena kita, alasan kita. Tapi karena memang dia berkuasa. Dia rindukan ini. Dengan curahkan kuasa. Bukan karena siapa diri kita. Tapi karena kita percaya kepada dia. Ini waktunya. Tuhan yang minta satu. Percayalah padaku. Izinkan aku menyatakan. Ini masalah kita karena kita kurang pede. Kita merasa inferior. Karena alasan macam-macam. Diintimidasi, dia dakwa kita. Gak mungkin kita memakai kamu. Gak mungkin kamu bisa mengerjakan yang besar. Ngaca, sadar. Itu kan perkataan setan. Tapi kita percaya. Saya lahir untuk mengerjakan yang luar biasa. Masa lalu memang bisa begitu buruk. Di masa depan saya lagi yang gemilang. Masa depan saya adalah penuh dengan harapan. Miliki. Izinkan Tuhan bekerja. Dan selanjutnya ketika sampai ke Gerasa, Tuhan ingin kita mengalami tuaian. Karena kemudian yang namanya orang gila menjadi penginjil. Dia menginjil 10 kampung. Dan mereka semua menjadi heran. Tuaian besar.
Siapkan diri kita. Ada Tuhan besar di depan kita. Bahkan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Izinkan Tuhan memakai hidup kita. Kita rindukan ini. Kita hidup untuk berbuah. Dan ini waktunya. Kalau saya berdoa, biarlah kita bukan hanya menjadi orang yang menang untuk diri sendiri. Tapi kita akan menangkan orang-orang yang sedang ketakutan. Dan menyatakan kuasa Tuhan. Yesus sudah pasti dalam kita. Kita di perahu yang benar. Dengan komunitas bersama-sama. Di GKKD Jogja. Persoalannya lah. Kita harus izinkan dia menjadi nahoda kita. Izinkan dia menuntun kita. Dan izinkan dia untuk bertindak. Tuhan akan melakukan. Saya sungguh percaya. Bila hanya Tuhan yang dimuliakan. Saya akhiri dengan kisah. Saya sekarang mendampingi para pemuda yang punya mimpi. Pas tahun 2020 ini Open 2020. Gerakan pemuda punya mimpi setahun ke depan ada 3 juta penuh. Wow. Saya dipaksa karena berkali-kali saya temani untuk jadi pendamping mereka, menasihati mereka. Ada gerakan IFA, International Finishing Alliance. Orang-orang muda menghasilkan penuh ini. Saya bilang saya damping. Kenapa? Karena saya rasa ini waktunya. Memang secara logika, ini uangnya dari mana? Gimana mengerjakannya? Saya tuntun mereka. Bukan saya kurang kerjaan. Bukan karena saya ingin cari nama. Tapi karena saya tahu. Saya tahu ini waktunya. Tuhan yang sangat besar. Bukankah itu yang kita nantikan? Dan saya tahu. Saya melihat dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara manusia. Di balik dari chaosnya semua. Akan datang satu Tuhan yang besar. Akan kita habisi roh legion ini. Dan setan tidak bisa menghentikan kita tengah jalan. Justru kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Kami percaya Tuhan bersama kami. Kami percaya Tuhan ingin menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Tidak masalah yang bisa Engkau selesaikan kalau Engkau diizinkan menjadi nahoda yang terutama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Virus apapun, dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus itu dihancurkan. Kegoncangan apapun dalam nama Yesus itu diselesaikan. Karena Engkau tidak pernah berubah. Dan Engkau mengerjakan itu bukan karena siapa kami, tetapi karena Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Biar bangsa-bangsa menyadari butuh Yesus di atas yang lain. Dan kami tahu ya Tuhan, ini waktunya untuk setan tunggang langgang pergi dalam nama Yesus. Ini waktunya ya Tuhan, untuk orang-orang yang diikat oleh kuasa setan dibebaskan dan mencari Engkau, menemukan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini kami ya Tuhan. Ini kami orang-orang muda ya Tuhan. Kunjungi kami siang hari ini. Kunjungi kami. Biarkan Tuhan bicara kepada saudara. Tuhan mengenal hidupmu. Tuhan tahu ketakutanmu. Tuhan tahu ketidakberdayaanmu. Tuhan tahu dosamu. Tuhan tahu. Bahkan lebih tahu dari diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau katakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau.
Kamu katakan kuasaku tidak pernah berubah. Kamu katakan inilah waktunya aku dimuliakan melalui hidupmu. Orang sekarang gelombang yang besar, Tuhan yang besar, mujizat yang besar yang akan terjadi di dalam nama Yesus. Kalau kau rindu menjadi bagian dari yang besar yang Tuhan kerjakan di balik badai ketakutan semuanya, angkat tanganmu pada Tuhan. Angkat tanganmu. Katakan sesuatu pada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau jadi korban. Aku tidak mau jadi penonton. Aku tidak mau kabur melarikan diri. Aku orang-orang yang lebih dari pemenang. Aku ingin jadi berkat bagi generasiku. Aku ingin menjadi penuai di akhir zaman. Aku ingin ambil bagian dalam kegerakan besar sebelum kedatanganmu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Di dalam nama